Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita, orang tua kita, keluarga kita, semuanya perlindungan dan keselamatan serta kesehatan dimanapun berada. Dan semoga musim pandemi ini akan segera diakhiri oleh Allah sehingga kita bisa kembali ke sekolah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini Ustazah Sila mau berkisah. Berkisahnya tentang apa ya? Tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Nabi kita semuanya, Muhammad itu namanya. Di Mekah tempat lahirnya, di Madinah berpulangnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingat tentang kisah, yaitu Raja Abraha, raja yang ingin sekali menghancurkan, yaitu menghancurkan Ka'bah. Raja ini sangat kuat. Raja ini sangat berani karena dia berani mau melawan nih. Mau melawan apa? Melawan ketetapan Allah, yaitu ingin menghancurkan Baitullah, yaitu Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, dan ingin orang-orang semuanya beralih untuk hadir di kotanya. Siapakah dia? Nah, Raja Abraha ini terkenal sangat sombong. Tahu nggak yang boleh sombong siapa? Ya, yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluknya tentunya tidak boleh sombong. Anak-anakku, Raja Abraha ini dia ingin sekali menghancurkan rumah suci, yaitu Baitullah, sehingga orang-orang tidak akan kembali untuk mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak boleh untuk ke Baitullah karena keinginan Raja Abraha, yaitu ingin tempatnya yaitu di kota Yaman, orang-orang semuanya ingin berbondong-bondong ke sana menggantikan Baitullah. Akhirnya saat itu Raja Abraha pun sangat geram. Dia mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk segera menghancurkan Ka'bah. Tidak ada jalan lain, kata Abraha. Dia menyiapkan pasukannya. Kemudian dia ingin segera menyerbu dan menghancurkan Ka'bah. Kata Abraha, aku sendiri saja yang akan memimpinnya, dan bangunan tua itu harus hancur dan ratah oleh tanah. Akhirnya orang-orang Arab yang saat itu tidak mempunyai kekuatan. Dia tidak mempunyai pilihan lagi. Kemudian dan Raja Abraha pun sangat ingin sekali orang-orang semuanya nanti tidak akan pergi ke Ka'bah lagi. Sang penguasa Yaman itu, yaitu Raja Abraha, sangat ditakuti oleh orang karena dia memiliki pasukan tidak hanya gajah, tapi pasukannya sangat banyak. Dan saat itu Abraha sendiri naik di atas seekor gajah yang paling besar dan sangat kuat. Maju, kata Abraha. Kemudian trompet pun membahana dan bumi seolah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Bum, bum, bum. Suara gajah pun menjadi gemuruh di kota Mekah saat itu. Walaupun pasukan Raja Abraha begitu kuat, namun orang-orang Arab pun juga berharap untuk bisa menghentikan niat dari Raja Abraha. Kemudian mereka pun mencoba untuk melawan. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka pun tidak punya kekuatan. Apa yang dilakukan anak-anakku oleh orang-orang Arab di sana untuk mempertahankannya? Akhirnya
Orang-orang Quraisy saat itu sangat panik di kota Mekah. Mereka pun meminta pendapat kepada Abdul Muthalib. Namun yang terjadi apa? Abdul Muthalib sangat bijak. Kata Abdul Muthalib, "Sudahlah, kita tidak akan bisa melawan. Kita tidak mampu." Kemudian ada utusan dari Raja Abraha pun datang menyampaikan bahwa menyarankan untuk mereka segera pergi karena Abraha akan segera datang dan akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian apa yang terjadi saat itu? Abraha pun diberikan nasihat. "Wahai Abraha, urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur." Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Abraha pun menolaknya. Abraha tetap saja ingin melaksanakan niatnya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Maha suci Allah. Allah lah yang melindungi rumah suci, yaitu Baitullah. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, Raja Abraha beserta gajah-gajahnya tiba-tiba berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulinya. "Ayo gajah, cepat, kita sebentar lagi akan menghancurkan Ka'bah." Namun gajah itu ternyata duduk tenang. Bahkan akhirnya berusaha berjalan kembali. Tidak ke arah Baitullah. Bahkan dia mau kembali ke arah Yaman. Tapi Abraha pun berusaha untuk menggerakkan gajah. "Maju gajah, maju! Apa yang terjadi padamu?" bentak Abraha kepada gajah-gajah yang dibawanya. Kemudian dalam berbagai cara, ternyata gajah itu tidak mau berdiri. Dia tetap duduk tenang. Dan ada seorang prajuritnya berkata, "Paduka, apa yang datang dari arah laut itu?" Tahu apa enggak? Ternyata anak-anakku yang sholih dan sholihah, saat itulah dari arah laut Allah pun mengirim kawanan burung-burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik setiap orang berusaha menyelamatkan diri. "Apa itu? Apa itu? Banyak burung di sini, banyak burung. Dia menjatuhkan apa ini?" Kemudian para pasukan pun mencoba untuk menyelamatkan diri. Tetapi sia-sia. Semua orang mati kecuali Abraha yang berhasil kembali ke Yaman. Namun dalam keadaan yang sudah luka dan badannya sudah terbakar karena burung-burung itu membawa batu api yang dari neraka. Semuanya terbakar. Ya, itulah peristiwa yang Allah abadikan di surat Al-Fil. Dan saat itulah bertepatan dengan hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama, yaitu tahun gajah, di mana penyerbuan Abraha terhadap Baitullah disebut juga tahun gajah. Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah pun mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu." Oleh karena itu, datang dan lihatlah Abdul Muthalib saat itu sedang berada di Baitullah. Datanglah utusan dari Aminah. "Wahai Abdul Muthalib, telah lahir
cucumu, segeralah engkau pulang. Dan akhirnya Abdul Muthalib pun segera pulang ke rumah. Nah, ketika itu Abdul Muthalib melihat bayi itu dalam pelukan Aminah. Dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. Wahai cucuku, kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah. Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib pun menggendong cucunya. Kemudian diajaklah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini dia minta kepada Allah. Abdul Muthalib pun mengelilingi Ka'bah dan berdoa dengan rasa bersyukur. Aku memberimu nama Muhammad. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, tetapi cukup dipahami. Kemudian ia pun memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang masyarakat Quraisy untuk makan bersama. Sebagian mengatakan, wahai Abdul Muthalib, siapa nama putra Abdullah? Cucumu itu siapa namanya? Tanya seseorang. Dan Abdul Muthalib pun mengatakan, Muhammad. Muhammad nama cucuku. Dan sebagian yang lain berkata, mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Abdul Muthalib pun berkata, kuinginkan ia menjadi orang-orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Muhammad, yaitu terpuji. Anak-anakku yang soli dan soliha, itulah tadi kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita hingga akhir zaman nanti. Anak-anakku yang soli dan soliha, sekian kisah yang Ustazah Sila sampaikan. Semoga banyak manfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.